Nah, dari sini, dari 3 ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu, yukadzibu mendustakan, yad'ul yatim menghardik, wa la yahuddu tidak memberi, tidak menyuruh orang untuk ngasih. Itu semuanya kalau dalam bahasa Arab pakai kata kerja mudhari. Jadi dalam bahasa Arab ada kata kerja mati itu untuk lampau. Kalau mudhari itu menyatakan untuk waktu sekarang dan yang akan datang. Berarti terus menerus. Dan ini juga kita disuruh hati-hati. Akan terulangnya sifat ini, menghardik anak yatim, bersama menipu agama, mendustakan agama, menghardik anak yatim, gak ngasih makan orang miskin. Karena sebagai orang beriman, iman dengan hari kebangkitan, iman dengan hari pembalasan, itu nanti jadiin orang berbuat amal soleh. Kalau udah berbuat amal soleh dengan yakin bahwa kita ini diawasi Allah, karena kita yakin dengan hari pembalasan, Allah punya malaikat, Allah punya yang mengawasi kita melakukan sesuatu itu benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena takut manusia. Jadi kita melakukan itu dengan ringan. Kita melakukan sesuatu bukan karena ketika diawasi ketika diawasi orang kita takut, ketika orangnya pergi kita nggak jalan lagi. Jadi kita merasa termuraqabah, terawas. Jadi kita melakukan suatu kebaikan ini benar-benar enjoy, nyantai, bukan karena ketika ada orang gitu. Karena ada rasa keimanan kita kepada Allah, iman kita terhadap hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dulu Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika yatim, orang itu nggak ada yang mau menolongnya. Bahkan ketika datang orang dari pedalaman ingin nyusui anak kecil, ketika tahu ini anak yatim, nggak mau. Oh ini anak yatim nggak ada bapaknya. Siapa nanti yang bayar? Kebiasaan orang Arab dulu kalau anak kecil disusuin ke orang pedalaman. Hikmahnya hikmahnya dibawa ke kampung pedalaman itu nggak banyak polusi kalau bahasa sekarang. Nggak banyak polusi, udaranya masih segar, jadi sehat gitu. Di antara hikmahnya. Nah, kecuali ketika itu ada namanya Halimah. Halimah ketika di sana nggak ada yang didapatin kecuali ini, ada namanya Muhammad. Dia siapa anak yatim. Ketika kita nggak bawa siapa-siapa, kita bawa aja anak yatim ini. Bilang ke suami, bawa aja, semoga ini menjadi berkah. Ternyata benar. Ketika di perjalanan udah ketinggalan sama yang lain, bisa nyusul ketika naik kapal kuda itu. Ketika sampai tempatnya, daerahnya gersang, jadi subur. Kambingnya pun yang dulu karena gersang diperah susunya susah, jadi susunya banyak kambing. Jadi membawa keberkahan, dari kecil udah membawa keberkahan. Jadi yatimnya bukan yatim biasa. Itu yatimnya Nabi Muhammad. Orang Arab enggak mengadukan anak yatim. Orang yang lemah pun enggak. Bahkan kalau dulu orang perempuan anak kecil itu enggak dapat warisan. Kalau orang Arab dulu, karena dia ada lemah enggak dapat warisan. Padahal Muhammad ini juga kakeknya itu Sayyidul
maksudnya tokohnya masyarakat situ dihormati. Tapi ketika ke situ ya karena yatim orang menganggapnya remeh. Makanya Nabi itu dalam sabdanya, setiap Nabi yang diutus itu semuanya pernah mengembala kambing. Terus ada yang nanya, termasuk saya Rasulullah? Iya, aku juga mengembala kambing. Aku dibayar dengan korori, maksudnya sedikit gitu. Untuk orang-orang Quraisy, dari orang-orang Quraisy, hanya sedikit upahnya kerja gitu. Padahal anaknya Nabi. Ketika udah beranjak gede, Nabi karena kejujurannya dapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Akhirnya sampai ketika umur 40 tahun diangkat jadi Rasul. Yang sebelumnya dia bergelar Al-Amin ketika mengajak orang, ketika nyampaikan apa orang percaya. Hanya pernah ngumpulin orang. Ketika ngumpulin, Nabi berkata, andaikan di belakang sana ada gini-gini, kamu percaya. Andaikan ada gini, kamu percaya. Terus akhirnya Nabi bilang, aku ini adalah utusan Allah, aku Rasulullah. Terus akhirnya dari mereka banyak yang nggak percaya, termasuk Abu Lahab. Jadi mereka tahu kebenaran, kejujuran Nabi, tapi ketika menyampaikan kebenarannya, mereka juga banyak yang nggak percaya. Karena apa? Karena kerasnya hati mereka. Karena dengan diutusnya Nabi, mungkin mereka yang punya kedudukan akan hilang kedudukannya, usaha dan yang lain. Makanya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nabi itu melihat dengan tahu sendiri, ngalamin sendiri. Makanya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau orang dengerin itu kan yakin gitu, kita yakin. Kalau dengan mata ainul yakin. Kalau dengan pendengaran dan dengan melihat itu namanya hakul yakin. Dan Nabi itu yang ngerasain sendiri, melihat sendiri, dengar juga kan. Berarti benar hakul yakin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka yang mendustakan agama. Ketika Nabi menyampaikan, aku ini utusan Allah, nikmat wahai yang dikasihkan kepada engkau kaum Quraisy itu nikmat dari Allah yang menciptakan engkau, maka sudahlah mereka enggak percaya, mereka mendustakan agama. Jadi melihat dengan benar-benar mata kepala. Yukadzibu biddin, yang mendustakan satu orang atau orang banyak kira-kira? Banyak. Satu orang. Tapi di sini disebut alladzi itu untuk satu orang. Kalau dua alladzi, kalau sama alladzina ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina banyak. Maksudnya apa? Ketika melihat itu kalau dibukakan dengan banyak, kan mungkin mata itu bisa melihat banyak semuanya kan. Kalau satu kan fokus satu. Tapi dengan satu itu, dengan sifat yang bisa menyatukan, yaitu karena kerasnya hati mereka itu sudah mewakili semuanya. Mereka yang hatinya keras itu semuanya nggak mau membenarkan agama. Mereka itu mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama terbagi menjadi dua. Ada yang dengan lafadznya. Dengan lafadznya ya orang kafir. Jelas mereka secara lafadz nggak mau membenarkan agama. Disuruh bersyahadat tidak mau. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, amalnya atau fi'ilnya, perbuatannya. Mereka itu orang munafik. Karena secara lisannya dia bilang syahadat ya syahadat, ngakuin siapa Nabi katanya utusan Allah yang ngakuin secara lisannya, tapi dalam hatinya dia enggak. Maka di surat Al-Munafiqun disebutkan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah Allahu yashhadu innahum lakadzibun. Orang-orang munafik datang kepada Muhammad dan bersaksi bahwa kau adalah utusan Allah. Tapi kata Allah, enggak, Allah sebagai saksinya kalau mereka itu cuma bohong. Karena mereka cuma dengan lisannya, bukan dari hatinya.
Terus pada kalian yadukul yatim, yadukul yatim, dakul yatim itu artinya menolaknya, menghardiknya, membentaknya. Yadukul yatim, yatim itu anak kecil yang meninggal bapaknya sebelum usia balik. Yatim. Kalau ibunya yang meninggal bukan disebut yatim, hanya bapaknya. Terus maksud ini menjaga anak-anak yatim. Menjaga apanya? Menjaga kita harus menjaga anak yatim. Menjaga apanya? Untuk diantaranya ya kalau anak yatim menjaga hartanya. Menjaga hartanya. Jangan sampai kita itu memakan harta anak yatim. Suruh hati-hati. Makanya dulu ketika larangan orang dilarang memakan harta anak yatim, sampai sahabat itu dipisah, ambilkan makan dipisah. Ketika dia merawat di rumahnya banyak yatim dipisah. Ini yang anak yatimnya anaknya sendiri. Akhirnya ditegurnya kayak gitu, anak yatim juga pengen gabung ke kita. Maksudnya jangan makan dengan cara tolim. Tapi ketika dia nggak mampu, yang merawat itu nggak mampu, boleh makan sekedarnya. Tapi nanti ketika besar kasih tahu. Tapi kalau dia kaya, sebaiknya ya jangan menggunakan harta anak yatimnya. Begitu juga menjaga kemuliaannya, menjaga pendidikannya, menjaga yang lainnya, itu menjaga anaknya yatim. Kadang yang walinya bisa menjaga harta anak yatim, dia sendiri yang memakan harta anak yatim, tapi jaga dari yang lain itu kadang yang susah. Anak yatim punya paman-pamannya yang lain. Di dalam rumah kita ada anak yatim, kadang itu yang berat. Semuanya pengen bagi-bagi hartanya anak yatim. Kadang musuhan sama saudaranya. Karena di rumahnya ada keponakannya kan, dia mau menjaga hartanya yatim, tapi paman-paman yang lain pengen menguasai kita kan gitu. Berat. Makanya kadang juga di mana pernah di pesantren kadang di Jawa Timur itu kadang ada dapat bantuan ini diterima, bantuan pendidikan, bantuan ini diterima. Tapi itu anak yatim kadang mikir berat. Makanya orang yang mencintai anak yatim itu termasuk yang hatinya lembut. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mengadukan kerasnya hatinya. Kata Nabi, usap kepala anak yatim dan kasih makan orang miskin. Makanya ada orang Badui datang ke Nabi itu kaget, lihat Nabi bercanda sama cucu-cucunya Hasan, Husain, nyium itu kaget. Kata Badui ini, aku punya 10 anak, tapi tidak pernah menyium mereka, tidak pernah. Itu orang Badui. Itu kata Nabi itu menunjukkan kerasnya hati. Nabi itu ketika kerjanya ada Hasan, Husain, terus ada siapa namanya? Usama bin Zaid. Misalnya anak angkatnya, kerjanya main baru sama Nabi. Kalau sama Hasan Husain, kalau sama Hasan biasanya nyium bibirnya. Kalau sama Husain nyium lehernya. Isyarat. Ketika udah gedenya kan besarnya, Hasan itu meninggalnya diracun. Kalau Husain dipenggal kepalanya. Tapi isyaratnya dari kecilnya udah kelihatan ketika nyium Hasan bibirnya, nyium kalau nyium Husain leher. Jadi orang yang senang sama anak kecil itu menunjukkan lainul qalbi, hatinya itu lembut. Dan ini juga menunjukkan ayat ini, menunjukkan kalau Islam itu mengajarkan kita rahmah, mengajarkan kita itu kasih sayang. Sebagaimana Allah firmankan bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi itu untuk semua alam, baik untuk manusia, untuk jin, untuk hewan, untuk buat semuanya. Kalau untuk manusia ya mau yang kafir, mau yang fasik dapat rahmatnya juga. Ada orang yang berbuat zina, seorang perempuan berbuat zina, datang kepada Nabi, dia dalam keadaan hamil. Aku ingin bertobat, ingin kalau udah punya suami melakukan zina, namanya zina muhsan.
harus dilemparin batu sampai meninggal. Kalau yang belum pernah nikah, dia dicilid 100 kali. Ini perempuan ini datang pengen taubat, benar-benar pengen taubat, udah maksa ditegakkan had biar aku ini bersih dari dosa. Karena hamil suruh nunggu dulu nanti sampai melahirkan. Ketika orang melahirkan datang lagi ke Nabi, saya pengen ditegakkan had, saya pengen bertobat. Kata Nabi, susui dulu. Nyusui waktunya ya sekitar 2 tahun kan. Setelah selesai nyusui masih datang lagi, ada kan nggak datang ya nggak apa-apa. Tapi datang lagi, pengen tegakkan hukuman, pengen taubat. Artinya saat nanti baru dilaksanakan hadnya sampai meninggal. Dirajam sampai meninggal. Ketika meninggal ada yang sahabat saya mencelanya. Kata Nabi, ini taubatnya benar-benar taubat beneran. Andaikan diberikan ahli ibadahnya orang Madinah mencukupi, kata Nabi. Itu rahmatnya Nabi kepada umatnya, bahkan yang berbuat dosa. Yang dulu pernah sampaikan juga peminum khamr juga balik dicilid lagi. Ketika ada yang mencela, Nabi juga marah. Budak yang kalau kita gambarkan, budak dia punya kayak kerja paksa gitu ya. Kayak rodi, kayak romusa kalau kita gambarkan. Tapi dalam Islam budak itu tidak gitu. Budak itu makan yang dimakan tuannya juga. Pakaian juga disesuaikan juga. Tidak boleh dikasih kerja melebihi kekuatannya juga nggak boleh. Itu budak. Jadi mungkin kenapa Islam nggak harus saja perbudakan? Dan Islam rahmatul alamin, budak dihabisi. Ya karena ada perang masih ada. Suatu waktu perang, kalau ada orang menyerang ke negara Islam, apa terus kita biarin dia membunuh anak kecil, membunuh perempuan, terus dibiarin oleh dilepasin lagi, kita takut dilepas lagi, terlalu enak kan? Ya ada yang akan jadi budak, ada yang boleh diutus. Biar dia bisa berkumpul dengan orang Islam, biar tahu tentang ajaran Islam. Kalau dia dibalik lagi ke teman-teman mereka, itu sama aja bohong. Karena dia akan kembali lagi, dia akan mengenal Islam. Kalau dia di sini budak, dia berkumpul dengan orang Islam akan tahu dengan Islam. Dan mereka nggak boleh juga dipukul, nggak boleh. Itu budak dalam Islam. Makanya setelah berikutnya pemuka-pemuka Islam itu kalau dituntut banyak yang dari keturunan budak. Ahli bahasa Hasan al-Basri keturunan budak, nanti di Kufah juga ada keturunan budak. Ulama-ulama yang gede kebanyakan itu ternyata keturunan budak. Hasil dari rahmatnya Islam terhadap dulu mereka yang memerangi Islam. Ketika mereka tertangkap di muamalah yang dengan baik, mereka sadar dan akhirnya jadi Islam dan jadi rujukan juga. Rahmatnya Islam. Rahmatnya untuk hewan yang ketika nyembelih nggak boleh pakai pisau yang tumpul kan? Pisaunya harus tajam. Jangan di depan yang lainnya juga. Itu rahmatnya untuk hewan. Bahkan orang yang hewan liar kita burung nggak bisa makan, itu juga nggak boleh. Sebagaimana Bani Israel ada yang burung kucing. Pokoknya setiap mulut tiga bikin rotbin sedekah. Setiap yang punya lambung basah itu sedekah. Maksudnya apa? Rotbin dan ketika bikin rotbin lambung basah itu berarti yang hidup. Kita ngasih hewan-hewan yang hidup itu ngasih minum itu juga dianggap sedekah juga. Rahmatnya Islam. Pohon-pohonan juga nggak boleh ditebang seenaknya. Waktu perang itu ketika ada darurat yang boleh terbagi pohon semuanya nggak boleh. Itu rahmatnya ke pohon. Padahal nggak punya perasaan untuk pohon. Itu masih dijaga juga. Terus bagaimana dengan orang yang mengisi pohon-pohon untuk udah nggak ada terpaksa akhirnya jadi banjir, hutan pun
erosi apa yang pohon dibagi dalam keadaan perang aja sangat-sangat dihindari kecuali keadaan darurat. Itu rahmatnya ajaran Islam. Kecil juga sama. Kita nggak boleh buang air panas langsung ke lubang, nggak boleh. Warga nanti di situ jangan ada jin, dia kena nyakiti jin. Rahmat untuk jin juga. Itu rahmat. Kalau di sini diterangkan rahmat untuk orang miskin dan rahmat untuk yatim. Biasanya yatim itu kurang mungkin ada yang bilang dari kasih sayang yang mestinya orang tua dia dapat kasih sayang dia nggak ada. Orang miskin butuh bantuannya. Mengajarkan kepada kita untuk rahmat, berkasih, kasih sayang. Dan ini juga mengajarkan kita Al-Qaidal ladzi yukadibu mendustakan. Lamanya tadi membenarkan. Itu kaitannya dengan hati. Kalau kaitannya dengan hati itu iktikad namanya. Iktikad. Iman seorang itu harus dalam hatinya, terus jawarih akhlak diwujudkan dengan perbuatannya. Termasuk di sini yatim yatim jangan menghadir anak yatim. Terus dengan lisannya juga, dengan ucapannya. Wala yahuddu ala ta'lil miskin. Kita nggak menyeru aja itu nggak baik. Apalagi kita punya mampu dan kita nggak membantu. Ini dalam keadaan nanti kan kita nggak punya, kita diam. Ada orang yang mampu kita nggak ingatin. Itu ada orang miskin sama bantu. Kita nggak membantu aja kena miskin. Juga diubidik malah itu ada orang yang miskin. Apalagi kita mampu dan kita nggak mau bantu. Jadi iman itu iktikad dengan hati, terus perbuatan jawarih dengan anggota badan, terus dengan lisan kita. Itu harus rukun iman yang disebut iman. Dan dalam hati, dalam anggota, perbuatan dengan lisan, dengan ucapan.